Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita lanjutkan mungkin video pembahasan tentang pembuatan flow map melalui aplikasi. Nah, kita mulai saja. Di sini kita mengingat kembali simbol-simbol flow map. Nah, pertama ada simbol dokumen, kemudian ada simbol kegiatan manual. Ini kegiatan atau pekerjaan manual. Kemudian ada simbol proses. Nah, ini kegiatan proses dan operasi program komputer. Kemudian simbol keyboard menunjukkan input yang menggunakan online keyboard, misalnya input manual. Kemudian simbol hard disk atau misalnya untuk memasukkan data atau mengambil data dari penyimpanan. Kemudian alir garis untuk menunjukkan arus setiap proses. Model penghubung, simbol penghubung, kemudian simbol arsip, sama simbol keputusan atau decision. Nah, kita langsung saja ke contoh kasus. Nah, di sini ada contoh kasus. Nah, diketahui suatu prosedur pengembalian pada buku komik atau misalnya pengembalian perpustakaan. Nah, di sini pertama anggota menyerahkan buku dan kartu anggota kepada bagian sirkulasi. Nah, yang keduanya bagian sirkulasi atau petugas akan mengecek keterlambatan pengembalian buku atau tidak. Nah, jika terlambat, bagian sirkulasi akan mencetak slip pembayaran dan memberikan kepada bagian kasir. Nah, anggota harus pergi ke bagian kasir untuk melakukan pembayaran denda. Nah, kasir akan mencetak 2 slip pembayaran lunas sebagai bukti bayar atas dokumen bayar yang diserahkan uang tunai. Nah, slip salah satunya akan diberikan pada anggota untuk diserahkan ke bagian sirkulasi dan slip lainnya diarsipkan. Nah, kemudian bagian sirkulasi akan menerima bukti pembayaran lunas dan akan melakukan input pada file pengembalian berupa proses penghapusan pinjaman berdasarkan file peminjaman. Nah, jadi mari kita coba buat alur flow map-nya. Nah, untuk pembuatan flow map, kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Nah, ini kita buka aplikasinya, kita blank drawing aja. Oke, sudah tampil. Nah, kita coba pakai landscape saja orientasinya. Nah, untuk memunculkan simbol-simbol untuk flowchart, kita bisa menggunakan di sini more shapes untuk memunculkannya. Kemudian ada basic flowchart. Nah, kemudian yang keduanya masih di flowchart itu cross functional flowchart setting. Terakhir basic shape saja. Kita kembali lagi ke bagian contoh kasusnya. Nah, kita pelajari di contoh kasusnya ini. Nah, kita lihat pertama entitas. Entitas di sini bisa kita lihat pertama ada anggota, kemudian ada bagian sirkulasi, kemudian ada bagian kasir. Nah, pertama itu anggota menyerahkan buku dan kartu anggota kepada bagian sirkulasi atau petugas. Nah, kemudian yang keduanya bagian sirkulasi akan mengecek keterlambatan pengembalian buku. Kita ulangin bacanya. Nah,
jika terlambat bagian sirkulasi akan mencetak slip pembayaran dan memberikan kepada kasir. Nah, di sini bisa kita lihat, nah jika terlambat, nah berarti kalau misalnya tidak terlambat ada cash. Nah, berarti kalau misalnya memang tidak terlambat, nah kita langsung ke bagian bawah. Nah, bagian sirkulasi akan menerima bukti pembayaran lunas dan akan menginput. Nah, berarti kalau misalnya memang telat kan ada pembayaran lunas, tapi kalau misalnya memang tidak telat langsung melakukan input file pengembalian berupa proses penghapusan pinjaman berdasarkan file peminjaman. Nah, itu mungkin. Nah, kita langsung saja ke bagian pembuatan. Nah, kita pertama bikin dulu bagian-bagian yang terlibat. Tadi kita sudah tentukan entitasnya ada 3. Pertama anggota, kemudian bagian sirkulasi atau pegawai, petugas, yang ketiganya kasir. Nah, kita berikan nama proses pengembalian buku. Kita zoom. Nah, entitas tadi kita ingat pertama ada anggota, kemudian ada bagian sirkulasi atau petugas, yang ketiganya kita ada bagian kasir. Nah, kita mulai baca lagi proses alurnya. Kita balik lagi ke basic flowchart. Nah, kita baca lagi, anggota menyerahkan buku dan kartu anggota ke bagian sirkulasi. Nah, berarti kita mulai dengan start. Nah, berarti kan di sini anggota menyerahkan buku dan kartu anggota, berarti 2 dokumen. Nah, kita pertama dokumen pertama kartu anggota, yang keduanya buku. Nah, kita bisa kasih nama buku plus kartu. Nah, si buku ini kemudian diserahkan kepada bagian sirkulasi. Nah, kita berikan konektor dimulai, kemudian anggota menyerahkan buku dan kartu ke bagian sirkulasi. Nah, kemudian bagian sirkulasi akan mengecek keterlambatan pengembalian buku atau tidak. Nah, berarti di sini ada proses pengecekan, berarti ada pilihan. Nah, kita lihat lagi, jika terlambat sirkulasi akan mencetak slip pembayaran dan memberikan kepada kasir. Nah, jika tidak kita berarti langsung input. Nah, berarti di sini kita ada 2 proses. Nah, kita kegiatannya, jadi ada 2 proses di sini. Di
petugas. Nah, berarti tadi kita lihat lagi. Nah, jika terlambat akan mencetak slip pembayaran dan memberikan kepada kasir. Nah, ini berarti dicek ada proses komputer. Kalau misalnya ada data terlambat. Nah, berarti di sini kita cek kartu terus keterlambatan. Nah, berarti kan kalau misalnya proses komputer, nah kalau misalnya terlambat kita kasih not terlambat. Nah, jika terlambat berarti ada proses cetak slip pembayaran. Kita baca lagi ulang. Jika terlambat, bagian sirkulasi akan mencetak slip pembayaran dan memberikan kepada kasir. Nah, di sini tidak ada keterangan kegiatan komputerisasi. Nah, berarti kegiatan ini manual. Nah, maka simbol yang digunakan itu salah. Nah, berarti simbol yang digunakan ini harusnya ini mencetak slip. Nah, kemudian baru muncul dokumen slip. Nah, kita cek lagi di sini. Nah, dokumennya ini 1 atau 2, slip pembayaran dan memberikan kepada kasir. Nah, slipnya itu 1. Nah, berarti slip dokumen ini kita berikan kepada kasir. Sorry. Nah, biar enak kita masukkan kepada kasir. Nah, berarti di sini proses yang terjadi di kasir. Nah, berarti anggota harus anggota harus pergi ke kasir pada proses sesungguhnya, berarti jalan ke proses kasir. Nah, karena si slip dari petugas ini diberikan ke kasir. Nah, kemudian kasir itu akan menghitung. Nah, di sini kasir akan mencetak. Anggota harus pergi ke kasir untuk melakukan pembayaran denda. Kasir akan mencetak 2 slip pembayaran lunas sebagai bukti bayar atas dokumen. Nah, berarti di sini anggota harus pergi ke kasir untuk melakukan pembayaran denda. Berarti di sini anggota ini harus perbesar. Nah, berarti harus melakukan pembayaran. Di sini berarti dokumen dalam arti bisa uang juga, uang tunai. Melakukan pembayaran kepada melakukan pembayaran denda. Nah, kasir akan mencetak 2 slip pembayaran. Nah, berarti kalau misalnya sudah membayar, berarti kasir akan mencetak slip yang tadi. Nah,
Di sini kita ada proses manual. Nah, itu hitung denda dan pembayaran. Hitung denda dan pembayaran. Nah, jadi kalau misalnya slip yang tadi itu sebagai rujukan bahwa si dendanya berapa, kemudian di sini ada uang sebagai bukti pembayaran. Nah, kalau misalnya sudah kayak gitu, nah di sini akan mencetak dua slip bukti lunas. Nah, kita berarti ada dokumen lagi slip lunas di sini dan cetak. Nah, kita ada dua slip lunas. Kita baca lagi. Nah, berarti slip itu berarti sebagai bukti bayar atas dokumen bayar yang diserahkan. Nah, adanya slip ini karena ada uang tunai ini. Nah, kita kemudian baca lagi. Slip salah satunya akan diberikan pada anggota untuk diserahkan ke bagian sirkulasi dan slip lainnya diarsipkan. Nah, berarti kan satu slip ini pasti diserahkan ke anggota. Nah, slip ini pasti diserahkan ke anggota. Nah, berarti di sini satu slip diserahkan ke anggota dan satu slip lagi itu dijadikan arsip. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, satu slip diserahkan ke anggota untuk diserahkan ke bagian sirkulasi. Nah, berarti si slip yang tadi diserahkan lagi ke bagian sirkulasi. Nah, slip yang tadi diserahkan lagi ke bagian sirkulasi. Nah, berarti ke sini. Nah, supaya ini tidak menghalangi, kita buat dengan penghubung. Bisa juga kita delete. Nah, kita gunakan penghubung. Nah, di sini kita menggunakan penghubung. Satu kita tandain. Nah, kita di sini ada reference 1. Nah, jadi penghubung ini digunakan jika salah satunya menghubungkan antar dokumen atau proses dalam satu flow map. Nah, misalnya ini slip dari kasir diserahkan kepada anggota. Nah, bisa menghubungkan seperti ini, atau misalnya jika tidak menggunakan garis. Nah, ini berarti slip ini berarti diserahkan ke bagian sirkulasi atau petugas. Nah, di paste. Nah, kita di sini masukkan ke bagian petugas. Nah, kita balik lagi. Nah, bagian sirkulasi akan menerima bukti pembayaran lunas dan akan melakukan input. Nah, berarti ini nanti kalau misalnya ini slip lunas, berarti ada proses yang namanya input. Nah, berarti input ini pakai yang ini.
berarti input ini bukan input apa namanya di sini kita lihat kan bukan input pengembalian. Nah, input pengembalian. Berarti dari sini kita bisa konektor. Input pengembalian. Kemudian di sini ada dan akan melakukan input pengembalian berupa proses penghapusan pinjaman berdasarkan file pinjaman. Nah, berarti ada proses penghapusan. Berarti input kan ke data komputer. Ada proses penghapusan data berdasarkan file pinjaman. Nah, berarti kita di sini pada pada bagian petugas atau bagian sirkulasi itu ada proses yang namanya proses komputer. Nah, di sini berarti penghapusan data pinjaman. Nah, berdasarkan file pinjaman. Nah, berdasarkan file pinjaman. Pinjaman. Kayak gitu. Nah, berarti tentang temukan input pengembalian berupa proses. Nah, berarti sampai sini. Nah, berarti kalau misalnya sudah di sini berarti selesai. Berarti selesai proses pengembaliannya. Nah, tapi kita belum selesai di sini nih. Tadi ada satu bagian yang memang belum kita selesaikan juga. Nah, kita ingat di bagian sini. Jika terlambat. Nah, bagaimana sih kalau misalnya jika terlambat? Maksudnya jika tidak terlambat. Nah, kalau misalnya tidak terlambat, berarti prosesnya itu bisa langsung ke sini. Nah, berarti kalau misalnya tidak terlambat, prosesnya bisa langsung ke sini. Kalau misalnya tidak terlambat, berarti langsung tidak terlambat, berarti langsung ke input pengembalian. Nah, kita ulangi lagi secara alurnya. Nah, berarti pertama kita ulang, anggota menyerahkan buku dan kartu kepada bagian sirkulasi atau petugas. Petugas akan mengecek keterlambatan. Nah, pada buku peminjaman berarti. Nah, kalau misalnya terlambat, nah, petugas akan mencetak slip pembayaran yang diserahkan ke bagian kasir atau keuangan. Nah, dari bukti slip ini si anggota itu datang ke kasir dengan menyerahkan uang si denda. Nah, sudah itu kemudian dihitung denda dan pembayarannya dicetak. Nah, ada 2 dokumen yang dihasilkan slip pembayaran lunas. Pertama diserahkan kepada anggota, keduanya dijadikan arsip. Nah, yang satu diserahkan kepada anggota dan anggota diserahkan kepada bagian sirkulasi. Nah, bagian sirkulasi kemudian menginput data pengembalian dengan memproses data, menghapus data pinjaman pada komputer dengan mengakses file pinjaman. Nah, berarti selesai proses pengembalian buku. Nah, jika buku pengembalian tidak terlambat, nah maka dari proses decision ini atau misalnya pilihan ini berarti langsung ke input pengembalian saja. Nah, penghapusan data pinjaman dan selesai. Nah, itu kita namakan sebagai proses pengembalian buku. Nah, untuk
sebenarnya untuk flow map ini kita lihat saja pada contoh atau misalnya kegiatan-kegiatannya, samakan dengan kegiatan yang terjadi, hanya saja dirubah kegiatan manual, kemudian dokumen, kemudian kegiatan terkomputerisasi, itu digambarkan. Jadi untuk membuat flow map ini kita pertama harus istilahnya dideskripsikan pekerjaannya apa. Entitas A misalnya pekerjaannya apa, entitas B pekerjaannya apa, alurnya yang terjadi seperti apa, dari mana ke mana, apa aja misalnya dokumen yang terlibat atau proses yang terlibatnya secara manual atau terkomputerisasi. Nah, itu mungkin tambahan tentang penjelasan tentang pembuatan flow map. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.